Oke, kali ini saya akan saya lambda yaitu di sini oh, tentang sigma itu sudah ini ada juga selanjutnya untuk bilangan juga juga gitu. Jadi ke sini ini juga jalankan ada si uh, nya juga plot gitu. Jadi kalau plot itu logika kerjanya ya kalau misalnya di input inputnya ini ntar bakal di plus satu gitu misalnya 3,0 gitu. Nah, plus satunya sama dengan 4,0 gitu. Terus untuk inputnya misalnya 2,5 ya bakal di uh, ini sebenarnya fungsi sederhana aja sih si next step ini untuk si operator ini. Jadi ntar di sini ada fungsi step start end gitu. Jadi ntar di dalam fungsi ini, di step dalam fungsi ini itu bakal kemudian si next step ini. Jadi setiap langkahnya tuh ntar bakal di plus satu sebenarnya cara kerjanya gitu. Terus selanjutnya di sini ada si si sigma at si sigma t ini operator sigma jumlahan gitu. Ini kan at kan. Jadi si f ini eh ntar dia nilainya adalah float to float, jadi ntar dia masuknya float, ntar outputnya juga float. Si step ini yang tadi itu sama sebagai same step itu dia float to float juga, karena itu untuk langkahnya. Terus juga di sini ada start end, itu ntar dia dapat nilai dari si fungsinya dan si stepnya, dia bakal buat di sini. Wise-nya kalau kalau misalnya dia tidak sama dengan nol ya kayak berarti fungsinya ini dibungkus dengan start terus ditambahin dengan si fungsinya ini tadi si start to end itu flow to flow itu ntar eh hal eh, jadi si rekursifnya adalah jika kalau misalnya startnya itu lebih kecil sama dengan n gitu eh nanti hitung fungsi startnya itu terus ditambahkan sama hasil pemanggilan rekursif pada interval yang dimulai itu dari step start itu sampai end gitu. Jadi hasilnya nanti fungsi sama start itu nanti ditambahin jadi uh, stepnya berarti kan fungsi ditambahin stepnya kan terus digabung sama step sama startnya. So ntar begitu terus sampai fungsi step terus tunggu sama step lagi di dalamnya ada startnya itu kondisi sampai kondisi startnya itu lebih besar daripada si n. Tuh. Selanjutnya di sini untuk operator sigma untuk kalian atau rekursif gitu. Di sini uh, di sini sama kayak tadi ini operator juga sigma tapi ini untuk si kalian gitu. Jadi jadi ntar ini cara kerjanya sama sama si fungsi step start. Kalau misalnya si step start itu dia itu sama dengan nol kalau misalnya ini sama dengan satu maksudnya gimana kalau misalnya tarik inputnya misalnya hanya itu sama dengan satu gitu terus b-nya itu sama dengan gitu dengan fx itu fungsinya itu sama dengan x gitu berarti kan ntar kalau misalnya sesuai dengan program ini berarti sigma
multiple gitu kan, si fungsi terus si fungsinya di plus satu gitu. Jadi antara batas 1 sampai 4 kan intervalnya antara 1 sampai 4 gitu kan, berarti ntar kan satu stepnya lagi itu selanjutnya ntar kan sama kayak ini. Jadi si ditambahin si stepnya berarti satu ditambah satu, satu ditambah satu berarti dua, berarti satu kali dua, selanjutnya lagi berarti kan dua terus sampai tiga berarti satu kali dua kali tiga sampai kali empat gitu. Ntar hasilnya berarti sama dengan 24 gitu. Terus di sini ada si count event. Itu si count event ini tipe datanya integer ya, terus dia itu menerima input integer si x, y, si x, y gitu. Ntar inputnya jika x lebih besar sama dengan y, ntar dia kembalikan sama dengan 0 gitu. Terus kalau misalnya nggak ada angka lagi ya ntar sama aja gitu, sama kayak maksudnya dari x lebih besar daripada y itu, ntar kalau misalnya nggak ada jam dikembalikan gitu. Kalau misalnya dia x-nya itu sama dengan 0 gitu, dia bakal memanggil si count event, jadi berisi count eventnya berarti si x plus 1 y gitu. Kalau umumnya gitu, kalau misalnya dia gitu x-nya plus 2 itu sama dengan 0 gitu, ntar cek dulu nih kalau misalnya dia genap ntar ditambahkan satu, kalau misalnya dia kalau misalnya dia ganjil tambahkan 0. Kan ini jumlah bilangan dari interval x, y. Jika eventnya kan berarti kan if x itu habis membagi dua gitu maka akan ditambah satu, else kalau eventnya x-nya itu ntar sama dengan dia tambahkan satu gitu. Terus juga di sini ada si count event si count mode 3 itu ntar jumlah bilangan yang harus dibagi tiga itu intervalnya inter intervalnya x x sampai y, x sampai y gitu. Ntar di sini tipenya itu adalah nilai x, sorry, nilai tipe datanya itu adalah jadi sama gitu cara sama si cloud event gitu. Kalau di ini uh, dibagi tiga gitu, makanya di sini otherwise-nya efek itu untuk tiga bagus. Maka dia sama dengan y gitu kan. Terus selanjutnya di sini adalah misalnya untuk mencoba buat filkan uh, si si ini si programnya, coba kita buat compile. Eh, kita coba compile jalan. Oke, di sini misalnya misalkan 37 gitu. Sesuai sama tadi yang udah kita print sesuai dengan fungsinya gitu.
segmennya itu sesuai dengan selektornya. Ntar eh, juga untuk si operatornya juga predikatnya juga sama. Sekian, terima kasih.